Sehingga ditanya seorang ulama, Zinun al-Misri, seorang ulama al-Misri. Kata yang bertanya, wahai Zinun, bima arafta rabbaka, bima arafta rabbaka, bima arafta rabbaka. Wahai Zinun, bagaimana sih engkau cara mengenal Tuhanmu itu? Cuma itu saya. Engkau mengenal Tuhanmu itu bagaimana caranya? Dek, ya. Apa kira-kira jawaban Zinun? Atau bagaimana jawaban kita seandainya pertanyaan itu ditujukan kepada kita? Wageng, bagaimana cara Wageng mengenal Allah? itu pertanyaan yang ditujukan kepada Zinun al-Misri. Wahai Zinun, bagaimana sih engkau cara mengenal Tuhanmu itu? Kira-kira jawabannya apa itu? Dahsyat jawabannya itu. Jadi memang keakuannya itu tidak ada sama sekali. Kata Zinun al-Misri, aku bisa mengenal Tuhanku. Arabtu Rabbi bi Rabbi. Arabtu Rabbi bi Rabbi. Laula Rabbi ma arabtu Rabbi. Luar biasa ini. Laula Rabbi ma araftu Rabbi. Ini jawabannya, Bu. Coba perhatikan. Ini jawaban Zinun waktu ditanya, wahai Zinun, bagaimana sih engkau cara mengenal Allah? Maka jawaban Zinun, araftu Rabbi bi Rabbi. Laula Rabbi ma araftu Rabbi. Bisa ingat itu, Pardin? Pelan-pelan. Minumlah dulu, minum, oke. Jadi sudah mulai panas dia digas, turunkan lagi sama air. Teman, santai deh, nggak boleh kita buru-buru. Kata Zinun, cara aku mengenal Allah, arabtu Rabbi bi Rabbi. Arabtu cara aku mengenal, berma'rifat Rabbi kepada Tuhanku. Arabtu Rabbi, tidaklah aku bisa berma'rifat Rabbi kepada Tuhanku bi Rabbi, kecuali Tuhanku memperkenalkan ma'rifatnya kepadaku. Tidaklah aku bisa mengenal Tuhanku kecuali Tuhanku mau memperkenalkan dirinya kepadaku. Ya, jadi apa artinya? Kita tidak bisa memaksa-maksa kita yaitu mengenal Allah, apalagi memperdalam tentang ketuhanan, kecuali Allah itu sendiri yang mau memperkenalkan dirinya kepada kita. Kalau Allah tidak mau memperkenalkan dirinya kepada kita, sampai kiamat kita tidak bakal kenal kepada Allah. Walaupun pangkatnya ulama besar, itu nggak jaminan itu. Ya misalnya ulama besar, tengku besar, yang tenar segala macam, itu ilmunya itu cuma sebatas Allah mau memperkenalkan dirinya kepada orang tadi. Itu cuma sebatas itu, tidak akan lewat ilmunya itu. Oleh karena itu, yang saya ajarkan ini pun ini cuma sebatas yang Allah beritahu kepada saya. Itu terus terang.
Ya, jadi saya ini tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan, tidak ada ilmu saya kecuali ilmu yang diberikan oleh Allah. Tidak ada wawasan dan pengetahuan saya kecuali yaitu pengetahuan dan wawasan yang Allah berikan kepada saya. Cuma sebatas itu ilmu saya. Tidak ada lebih. Oleh karena itu kata yaitu Zinnun, aku bisa mengenal Tuhanku karena Tuhanku mau memperkenalkan dirinya kepadaku. Laula Rabbi ma'arabtu Rabbi. Jika Allah tidak mau memperkenalkan dirinya kepadaku, ma'arabtu Rabbi, sampai kapanpun aku tidak akan mengenal Tuhanku. Paham Ismail? Jadi ilmu yang ada pada kita sekarang ini itu cuman yaitu rahmatnya Allah, cuman ya sayangnya Allah kepada kita, dititipkan ilmu itu kepada kita, diberikan ilmu itu kepada kita. Ini ilmu dariku, ini pengetahuan tentang aku, cuma sebatas itu dia. Dan kita tidak bisa memaksa otak kita ini, walaupun sejenis apapun, walaupun berlian yaitu pikiran kita, otak kita, kita tidak bisa melampaui ilmu ini. Ilmunya Allah itu tidak bisa yaitu kita lampaui. Paham? Oleh karena itu kita ini mengajar belajar hanya sebatas yang Allah beritahu kepada kita. Jadi ada keterbatasan, maka dengan inilah yaitu kita bersandar kepada la haula wala quwata illa billah. Enggak ada daya kita ini, cuman wayang di hadapan Allah. Ya, saya sedang yaitu dijadikan oleh produsernya yaitu Allah di saat ini sebagai yaitu pengajar. Dan ibu, bapak-bapak ibu sekarang ini, adik-adik adalah yaitu yang pendengarnya. Dan itu kita ini wayang begitu di hadapan Allah. Allah yang mempermainkan kita sekarang ini. Nah, jadi ini doa yang selalu saya baca di setiap waktu dan sujud-sujud sholat saya. Ya Allah, sesungguhnya aku bermohon kepada Engkau bahwasanya Engkau tanamkan, Engkau masukkan dan Engkau tumbuhkan, Engkau hidupkan di dalam hati kami ma'rifataka, akan ma'rifat kepada Engkau. Hatta na'rifaka, sehingga kami bisa mengenal Engkau ya Allah, haqqa ma'rifatika, sebenar-benar ma'rifat kepada Engkau. Haqqa ma'rifatika, benar ma'rifatnya kepada Engkau. Tidak menyalahi, tidak menyimpang, yang memang sebenarnya lah bahwa bagaimana cara bermarifat kepada Engkau. Haqqa ma'rifatika, sehingga ya Allah berikan kepada kami supaya kami bisa mengenal Engkau, bermarifat kepada Engkau. Haqqa ma'rifatika, sebenar-benar ma'rifat kepada Engkau, bukan yang kami sangka-sangka, bukan yang kami duga-duga. Memang begitulah seharusnya ma'rifat kepada Engkau. Kama yambaghi an tu'rafa bihi, sebagaimana yang sepantasnya, perkara yang pantas, perkara yang layak bahwasanya Engkau bisa dikenal dengan perkara itu. Ya, boleh diamalkan. Kalau bisa lancar, selancar-lancarnya mencari darah daging. Sehingga dengan ini mudah-mudahan dibimbing nanti kita. Nah, sudah dipoto ini. Fotolah. Ya. Berapa menit lagi? Itu waktunya segitu? 15? 12. Ya. Mandi taubat, karena mandi taubat adalah bagian dari ibadah. Mandi taubat, niatnya biasanya macam mana? Nawaitu ghusla minat taubati lillahi ta'ala sunatan ta'ala. Nawaitu ghusla minat taubati sunatan lillahi ta'ala. Jadi di dalam mandi taubat ini ada 4 tahap. 4 tahap. Yang pertama yaitu memakai air mutlak. Memakai air mutlak. Yang dibersihkan dengan air mutlak adalah najis,
ringan dan najis berat, najis ringan, najis berat, atau dan pakai dan boleh, berat, hadas kecil dan besar. Mandi yang pertama, tahap yang pertama adalah memakai air mutlak. Apa air mutlak? Air suci mensucikan atau air murni. Air murni, air suci mensucikan. Apa saja? Ada berapa itu? Ada berapa? 7. Air hujan, air sungai, sumur, embun, es, salju. Macam mana itu coba? Laut. Apalagi sungai, hujan, sumur, es atau salju, embun. Satu lagi apa? Air mata air. Mata air apa air mata? Mata air. Pikir air mata. Ya, itu namanya air mutlak. Yang disucikan adalah najis ringan dan najis berat. Najis ringan apa nih? Najis ringan apa? Air kencing anak laki-laki di bawah umur 2 tahun belum makan apapun kecuali air susu ibunya. Cuman itu najis ringan itulah. Yang lain nggak ada. Ya selain itu najis pertengah sama najis berat semuanya. Najis ringan cuma satu itu. Air kencing anak laki-laki di bawah umur 2 tahun belum makan apapun kecuali air susu ibunya. Dalam artian walaupun anak itu baru 1 minggu, tapi kalau sudah makan SGM, nah itu najisnya sudah bukan najis ringan, gitu, najis pertengahan sudah, nah, gitu ya. Dan laki-laki lagi, kalau perempuan dia begitu lahir sudah najis pertengahan, jangan salah. Kalau najis berat, apa nih? Anjing, najis yang ditimbulkan oleh anjing dan babi. Maka selain daripada najis ringan dan najis berat, itulah najis pertengahan. Begitu maksudnya. Hadas kecil yang mewajibkan wudu, sedangkan hadas besar yang mewajibkan mandi besar. Dan di dalam yaitu mandi besar ini, tata caranya, prosedurnya tidak boleh langsung siram badan. Sebab di situ ada rukun mandi. Yang pertama membaca niat, yang kedua meratakan air ke seluruh badan. Seandainya kita langsung mandi, Wardi, air mandi tadi, air guyuran mandi tidak sampai ke seluruh badan. Mana yang nggak sampai? Kelipatan bokong nggak sampai. Ya, kelipatan badan nggak sampai, ke hidung ini nggak sampai, ke telinga ini nggak sampai. Oleh karena itu sebelum mengguyur badan dengan air hadas mandi besar tadi, didahului dengan apa? Yang pertama istinja, yang kedua wudu. Ya, sebelum mandi besar didahului dengan istinja, lalu yaitu diikuti dengan wudu, setelah itu baru mandi besar. Begitu prosesnya. Tidak. Ini yang memakai air yang mutlak, yang disucikan najis ringan dan najis berat, hadas kecil, hadas besar, yaitu setelah itu kita yaitu pasang niat setelah mandi berangkat dari rumah menuju Baitullahnya Allah. Berangkat dari rumah menuju Baitullah. Itu di dalam mandi tobat tuh ya. Di dalam rasa. Itu. Setelah selesai mandi tahap yang pertama ini dengan air mutlak yang disucikan ini, setelah mensucikan maka yaitu kita
niatkan bahwasanya kita setelah mandi itu adalah menuju Baitullahnya Allah. Yang kedua, memakai air zam-zamnya Allah. Jadi sekurang-kurangnya satu tahap ini 3 siraman air. 3 siraman air. Boleh 5, boleh 7. Ya, 3 siraman air. Ya, jadi pakai gayung, disiduk air pakai gayung, maka di situ kita yaitu meniatkan air yang di hadapan kita itu adalah air yang mutlak, air yang suci dan mensucikan, dan tujuan daripada yaitu air itu yang disucikan adalah mensucikan ini tadi najis ringan, najis berat, hadas kecil, lalu disiram badan 3 kali sekurang-kurangnya. Ya, setelah itu maka yaitu tujuan daripada mandi yang pertama ini pertama adalah yaitu menuju Baitullahnya Allah. Yang kedua, kita siduk air, ya, dalam sidukan gayung itu maka kita yaitu rasakan, kita ma'rifatkan air yang di gayung itu adalah air zam-zamnya Allah. Ya, untuk tahap yang kedua ini, bahwasanya air yang disiduk adalah air zam-zamnya Allah, yang disucikan adalah 7 anggota zahir kita. Memakai air zam-zam yang disucikan 7 anggota zahir. Apa aja itu 7 anggota zahir? Mata, hidung, telinga, mulut, tangan, kaki, kemaluan. Itulah yang disucikan tahap yang kedua, sidukan air gayung kedua, dimarifatkan oleh kita bahwasanya yang kita siduk itu adalah air zam-zamnya Allah. Kita pinjam air zam-zamnya Allah itu untuk mensucikan 7 anggota zahir kita. Begitu. Setelah selesai maka yaitu tujuan daripada yaitu mandi itu adalah menuju surganya Allah. Sampai begitu dia itu tahapannya. Dan ini mandi ini kalau bisa setiap mau sholat tahajud, setiap sholat tahajud kita mandi. Dan inilah yang kita pakai mandinya, mandi taubat namanya. Ya, nanti ada niatnya belakang. Yang ketiga, kita pakai air Al-Kausarnya Allah. Air Al-Kausar. Apa yang disucikan? 7 latifah di dalam badan. Sudah pernah dengar 7 latifah? 7 latifah. Lataif atau latifah? Ibu, 7 latifah. Di badan kita ini ada 7 makom. Ada 7 makom atau 7 latifah. Itu dia perlu makan. Makanannya itu Bang Ismail zikir. Kalau bisa napi isbat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu nafi isbat. Atau bisa kalau terlalu panjang pakai ismu zat, Allahnya saya, Allah, 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 Allah. Atau panjang kali, hu-nya saya. Ya, begitu tarik nafas hu, masuk narik nafas hu, maka itu yang dimasukkan ke latifah. Wardi, sudah tahu latifah? Bahaya itu. Pulang aja sama Allah nanti, nggak kenal sama diri. Itu ya. Coba ini di susu kiri, di bawahnya ini ada latifah kita, tempat makanan zikir kita yang perlu dikasih makan zikir. Di bawah susu kiri, coba dipegang-pegang. Di bawah sini namanya latifatul qalbi. Namanya latifatul qalbi. Di atas susu kanan kita ini, di sini namanya latifatus sirri. Latifatus sirri, nanti digambar itu. Kalau bisa digambar itu. Ya. Ustaz, kalau soal gambar nggak bisa. Wardi bisa gambar orang sedang duduk, Wardi. Sedang bersila. Siapa yang bisa gambar adik siapa? Bisa? Oh, gambar orang sedang bersila. Angkanya Ustaz pun payah Ustaz pun nggak bisa. Tak macam mana itu bikinnya. Dah salah aja ya. Udah aja pun.
Dah. Hah? Udah pas. Sudah ya, ini ya, sebentar aja ya. Kita agak sedikit ini. Ini dada. Ini dada. Di sini berarti susu mana kalau kita nggak ada. Ini kiri. Ini kanan. Susu kiri berarti sini di bawah susu kiri ini namanya latifatul qalbi. Di atasnya di sini ini makom daripada latifatus siri. Yang sebelah kanan sini di bawah susu kanan ini latifatul ruh. Di atasnya namanya latifatul khafi. Yang tengah ini namanya latifatul akhfa. Di kening di antara dua alis ini namanya latifatun nafsun natiko. Dan di ubun-ubun ini namanya latifatu kullu jasad. Itu berapa jumlahnya? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu latifah di dalam diri kita yang perlu dikasih makan dengan zikir kita. Dan kenapa perlukan yaitu diberi makan zikir? Sebab zikir itu untuk membersihkan nafsu yang ada di sini. Di dalam latifatul qalbi ada namanya nafsu lawamah. Ya, di dalam yaitu latifatus siri ada namanya nafsu mutmainah. Di dalam yaitu latifatul ruh ada namanya nafsu malhamah. Nafsu-nafsu inilah yang dibersihkan dengan zikir. Di dalam latifatul qalbi ada namanya nafsu mardiyah. Di dalam nafsu natiko ada namanya nafsu amarah. Dan di dalam nafsu kullu jasad ada namanya nafsu radiyah. Ini kita nanti bahas. Begitu ya. Inilah diri kita, Bu. Inilah diri kita. Bahwasanya di dalam diri ini ada 7 makom yang dia itu memerlukan makan. Apa makanannya? Zikir. Dan yang paling banyak dia makannya yang ini, latifatul qalbi. Kalau yang lain cuman cukup dengan 1000 zikir, yang latifatul qalbi sampai 5000. Itulah yang harus kita isi, dia kasih makan. Jadi mudah-mudahan dengan mengenal inilah mengenal diri namanya. Siapa sih diri kita ini? Maka inilah diri kita. Di dalam diri kita ini ada 7 latifah, ada 7 nafsu yang perlu kita sucikan. Nah, sudah jelas. Nah, sampai waktunya. Jadi mudah-mudahan yang kita yaitu kaji kali ini bisa yaitu menambah ilmu di dalam yaitu beribadah kepada Allah, bertauhid kepada Allah, bermarifat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekali lagi marifat kita ini sebagaimana yang memang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti masih mandi taubat nanti ya, belum selesai itu.